Kenapa? Kepada Bapak karena jumlah sawah yang di sini sekitar 50 di sini. Dan ini juga tidak terlepas dari bimbingan penyuluh pertanian, Pak. Mereka ini sangat aktif sekali kembali berkoordinasi dengan kami baik melalui telepon maupun langsung datang. Sedikit saya gambarkan, Pak, pada tahun 2014 kami berusaha merubah pola tanam padi, yaitu dari bibit lokal menjadi bibit unggul dengan pertimbangan kami. Kalau bibit lokal ini kita tanam masa panennya 9 bulan, Pak. Jadi 9 bulan sudah tidak efektif lagi, mengingat artinya kalau itu tetap kita pertahankan maka masyarakat yang bersawah hanya mampu bertahan makan dengan beras atau padi yang ditanam bibit lokal itu hanya 5 atau 6 bulan. Selanjutnya para petani di sini atau warga kampung Lot Kalit sini harus membeli lagi beras untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari situ kami aparat kampung Lot Kalit berpikir bagaimana caranya untuk merubah pola, dan alhamdulillah ketika itu saya jumpain Pak Busra di kantor pertanian dan kami beri uji coba. Nah, pada tahun 2015 kemarin alhamdulillah hampir seluruhnya petani di kampung Lot Kalit menanam padi unggul dan hasilnya sangat menggembirakan sekali. Ada beberapa sampel yang sambil, Pak. Yang satu tempat dia tebar bibitnya sekitar 10 kilo dan menghasilkan 11 kunci atau kurang lebih sekitar 550 kaleng hasilnya. Satu lagi kami ambil sampel yang dia tebar 4 kilo hasilnya 4,5 kunci atau 250 kaleng hasilnya, Pak. Dan ini sangat menggembirakan sekali. Nah, dari situ animo masyarakat kami lihat sangat antusias dalam menanam padi unggul ini, dan kami kemarin berusaha bekerjasama dengan penyuluh mengajukan proposal ke Dinas Pertanian. Alhamdulillah Dinas Pertanian memberikan bibit untuk tahap ini sebesar 150 kilo untuk 21 hektar. Sementara yang kita ajukan bernama 47 hektar. Jadi kalau menurut informasi yang saya dapat dari Dinas Pertanian, sisanya nanti akan diserahkan kembali di akhir Juli, Pak. Di akhir Juli ini akan diserahkan kembali. Nah, dari situ kami mengambil kesimpulan, maka yang ada ini dulu kami serahkan kepada petani agar petaninya bisa langsung menanam padinya. Dapat kami sampaikan, mungkin untuk ketahanan pangan ini menjadi persoalan yang sangat krusial, yang sangat mendesak. Tidak akan mungkin kita bisa berjalan, tidak akan mungkin kita bisa berpikir kalau kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi. Salah satunya adalah berkaitan dengan beras yang menjadi kebutuhan pokok bangsa Indonesia, terutama adalah di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai gambaran umum dapat kami sampaikan bahwa Aceh Tengah ini hampir setiap tahun kita harus mendatangkan sekitar 6.000 ton beras yang harus kita datangkan dari kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan rakyat Aceh Tengah yang berjumlah 216.783 jiwa yang mulai menyebar dari desa kita atau kampung kita di Ubuk Timur, di Serulu, kemudian kita tutup di Kampung Pamar, itu di belahan barat, kemudian dari utara, dari Kelupak Mata sampai ke Jawa. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini terus berupaya agar kebutuhan pangan ini semakin hari semakin meningkat. Oleh sebab itu kami selalu mengatakan kepada Bapak Camat, kepada Riju, kita juga tidak tertumpu kepada beras, barangkali kita juga bisa membuat untuk ketahanan pangan di luar beras, seperti umpamanya program ibu-ibu PKK, program Riju, program Camat. Kita ini ada program kebun kampung, barangkali di sela-sela halaman
atau di mana ada lahan yang kosong kita gunakan untuk menanam ubi jalar, ubi kayu, jagung dan sebagainya. Ini juga dalam rangkaian untuk ketahanan pangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selalu berupaya agar ketahanan pangan ini tetap kita programkan. Kami harus kita tenten hasil program lot kalannya. amin.